Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terakhir kita membahas latihan yang ketiga. Sekarang kita masuk ke latihan yang keempat. Iqra al-mithala, atau kita bisa membacanya Iqra'il mithala thumma hawwilil jumal al-atiyata mithlahu. Bacalah contoh, thumma hawwil, kemudian rubahlah al-jumal al-atiyata, kalimat-kalimat di bawah ini, mithlahu, seperti misal, seperti contoh. Mithalun, contohnya at-talibu dhahaba ilal mat'ami, at-tullabu dhahabu ilal mat'ami. Di sini mufrad atau satu orang. Siswa telah pergi. Dia telah pergi. Berarti kalau jamak at-tullabu, para siswa, zahabu, mereka telah pergi ke dapur. Mat'am artinya dapur. Baik. Berarti at-talibu jalasa fil fasli. Nomor 2, al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Nomor 3, at-tajiru zahaba ila suqi. Nomor 3, at-tajiru zahaba ila suqi. Nah, silakan membuat kalimat ya, kalau bisa ada yang dirubah. Kalau bisa jangan at-talib al-fasl. Misalkan ganti dengan al-waladu jalasa fi al-baiti misalkan. Kemudian jamaknya apa? Dan nomor 2, polanya al-mudarrisu kharaja minal madrasah. Berarti kita gunakan kharaja, keluar dari. Contoh, al-abu kharaja minal baiti. Ganti yang lain, misalkan yang lain. Kalau bisa muzakkar semua dulu saja. Gunakan yang muzakkar dulu karena kita baru belajar bentuk jamak dari kata muzakkar. At-tajiru misalkan. At-tajiru zahaba ila suqi. Pergi ke. Ini sudah sesuai dengan fiil-fiilnya ya kata ini, huruf jarnya. Taib, selanjutnya latihan yang kelima, berikan harokat, tulis kemudian berikan harokat. Latihan yang kelima, silakan tulis kemudian berikan harokat sampai 16. Kemudian latihan yang keenam, uktub jam'al kalimati al-atiyata. Tulislah bentuk jamak dari kata-kata di bawah. Ini juga nanti ditulis ya, nanti mungkin langsung difoto saja di sini. Kalau yang ini nanti ditulis di kertas kalau bisa, atau kalau ini bisa ditulis di kertas atau di buku lebih bagus supaya melatih menulis. Taib al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Al-haqlu jim di situ maksudnya jamak. Jamaknya huqulun. Haql artinya ladang ya, atau tempat untuk bercocok tanam namanya haql. Ad-dhaifu tamu, asy-syaikhu syekh. Ya, maknanya bisa dua, bisa orang yang berilmu atau orang yang sudah sepuh ya. Kita katakan syekh. An-nasu manusia, al-mat'amu dapur, al-qaryatu desa, al-madrasatul ibtidaiyatu sekolah SD. Al-madrasah al-ibtidaiyah, bukan al-i tapi al-ibtidaiyah. Taib, kita masuk ke bagian yang ba sekarang. Kalau kemarin kita membahas jamak dari kata yang muzakkar, maka sekarang kita masuk ke bentuk jamak dari kata yang muannats dan berakal. Afwan, tadi jamak dari kata yang muzakkar dan berakal. Kalau sekarang bentuk jamak dari kata yang muannats dan berakal. Karena nanti ada jamak yang berakal dan jamak yang tidak berakal. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas untuk jamak yang tidak berakal. Taib. Di sini man haula'il fatayatu ya Maryamu. Siapa para pemudi ini wahai Maryam? Hunna, mereka. Karena ini lagi ngomongin orang-orang atau para pemudi-pemudi. Hunna zamilati. Mereka adalah teman-teman perempuanku. Aakhawatun hunna, apakah mereka ini bersaudara? Apakah mereka bersaudara? Naam hunna akhawatun. Ya, mereka adalah bersaudara. Man abuhunna, siapa bapak mereka? Abuhunna asy-syaikhu Bilalun.
Bapak mereka adalah Syekh Bilal. Ummuhunna ustadzati. Ibu mereka adalah ustazahku atau guruku. Aina baituhunna, di mana rumah mereka? Baituhunna qaribun minal madrasati. Rumah mereka dekat dari sekolah. Baik, ini hiwar seperti ini bisa dirubah-rubah ya. Man hadzal rajul, man hadzal walad, man hadhil bint, man hadhil mar'ah masalan. Huwa talibun, huwa sadiqi, huwa abi, huwa akhi ya. Atau hiya ukhti, hiya ummi dan seterusnya. Ini Masya Allah bisa dipraktekkan sendiri. Taib. Tamarinu, latihan-latihan. Kita masuk ke latihan-latihan. Hawil al-mubtada'a, rubahlah mubtada. Fil jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat di bawah ini, ila jam'in, ke dalam bentuk jama'. Kama huwa muwaddahun fil mithali, sebagaimana yang dijelaskan di dalam contoh. Ini sama dengan PR yang kemarin. Kalau yang kemarin itu bentuk jama' untuk yang muzakkar, maka sekarang kita masuk ke kata-kata yang jama' dari kata yang muannats. Bintun bentuk jamaknya banatun. Nah, kata tunjuknya tetap haulai, sehingga haulai itu kaidahnya digunakan kepada kata yang jamak dan berakal. Hati-hati, jamak dan berakal itu menggunakan haulai. Kalau satu muzakkar hadza, kalau satu muannas hadhihi. Kalau jamak baik muzakkar atau muannats menggunakan haulai, seperti itu. Makanya jangan kaget kalau misalkan kemarin kita bilang at-tullabu gitu ya, maka kita bilang haulai tullabun padahal muzakkar. Sekarang juga ketika muannas hadhihi bintun haulai banatun, berarti sama aja ya. Ini untuk jamak muannats identik umumnya biasanya belakangnya tandanya atun. Salah satu cirinya di belakang-belakangnya ini atun harokatnya. Jadi tolibatun, mudarrisatun, tabibatun. Dari bentuk muannats ini berarti perubahannya tinggal tamar butohnya diganti jadi atun. Tamar butohnya dihilangkan diganti alif sama tamar butoh atun, seperti itu. Jelas insyaallah. Nah, kecuali di jadidatun. Jadidatun bentuk jamaknya juga jududun memang. Kabiratun kibarun. Berarti jududun itu adalah bentuk jamak. Jududun, kibarun, sigharun, tiwalun itu adalah bentuk jamak untuk kata-kata yang muzakkar atau muannats tetapi berakal. Ya. Tetapi berakal. Kalau kita bilang jududun berarti itu berakal. Kibarun berarti itu juga berakal. Jamak. Tinggal dilihat muzakkar atau muannatsnya saja. Taib. Ini juga kerjakan ya. Ini mungkin untuk menutup 2 video atau 2 pekan kemarin. Jadi pekan lalu hari Senin. Ini juga nanti sekaligus untuk hari Senin selanjutnya, sehingga ini jadwal pengumpulannya diperpanjang sampai pekan depan, hari Ahad pekan depan, bukan pekan ini ya. Nah, bisa ditulis ulang, kemudian dikasih harokat. Taib. Kemudian ini sampai nomor 12. Nah, sekarang kita masuk yang muannats. Tadi PR-nya yang awal latihan 4 muzakkar ya. Kalau sekarang muannas. Tadi kharaja, sekarang kharajat. Sama. Iqra'il mithala, bacalah contoh, thumma hawwil, kemudian rubahlah al-jumal al-atiyata mithlahu. Kalimat-kalimat di bawah ini seperti contoh. Contohnya Zainab. Sekarang Zainab kita gunakan, satu orang. Kharajat, dia satu orang telah keluar, perempuan. Minal fasli, dari kelas. Sekarang Zainab wa Aminatu wa Maryamu. Banyak nih sekarang di depan.
Maka fiil ini dipengaruhi oleh jumlah yang ada di depannya. Ini di depannya banyak nih, berarti jamak. Maka kharajna kita bilangnya. Kharajna adalah mereka perempuan telah keluar dari kelas. Ya, berarti kharajat dia perempuan, kharajna mereka perempuan telah keluar. Baik. Ini juga sama. Ini versi muannasnya. Kalau bisa yang tadi muzakkar diganti menjadi muannas bisa, ya, atau menggunakan kalimat yang baru seperti di sini bisa juga. Baik. At-talibatul jadidatu. Ini at-talibatu mubtada, al-jadidatu na'at. Jalasat fil fasli, ini nanti khobar. Baik, nanti insyaallah mungkin di halaman nanti mungkin setelah pelajaran ini kita atau setelah pelajaran jamak nanti kita akan masuk ke jenis-jenis khobar. Nanti ana kirimkan link untuk jenis-jenis khobar. Nah, kemudian di latihan yang keempat, ya, di latihan yang keempat ini tinggal asyir. Asyir itu artinya tunjuklah ilal asma'it taliyati, kepada isim-isim di bawah ini bismi isyaratin, dengan isim isyarah lil qarib. Jadi hadza, apa isim isyarah lil qarib? Hadza, hadhihi, haula'i. Kapan kita gunakan hadza, hadhihi dan haula'i? Maka kita tinggal lihat jenisnya muzakkar atau muannas. Satu. Yang kedua adalah kalau misalkan dia mufrad maka gunakan hadza, atau kalau muannas maka gunakan hadhihi. Tetapi kalau jamak dan berakal kita gunakan haula'i, seperti itu. Baik. Kemudian latihan yang kelima. Nah, ini juga mudah. Dha' fil amakinil khaliyati. Letakkanlah pada tempat-tempat yang kosong, maksudnya titik-titik. Minal jumalil atiyah, dari kalimat-kalimat di bawah ini atau pada kalimat-kalimat di bawah ini dhamiran munasiban, dhamir yang cocok. Pilihannya apa? Huwa, hiya, hum, hunna. Berarti ini tinggal di copy paste kemudian ditambahkan huwa atau hiya atau hum atau hunna di sini. Gimana cara memilihnya atau menyesuaikannya? Kita terjemahkan saja. Man hadzal rajulu, siapa laki-laki ini? Nah, berarti kita butuh, kalau Anda bilang, siapa laki-laki ini? Oh, dia. Siapa anak ini? Oh, dia. Siapa perempuan ini? Oh, dia perempuan. Nah, tinggal disesuaikan saja. Kalau aina talibatu, di mana siswi-siswi? Siswi-siswi berarti mereka perempuan bahasa Arabnya hunna. Seperti itu. Ya, silakan ini 1 sampai 10. Kemudian latihan yang keenam, bentuk jamak ukhtun, jamaknya apa? Juga ditulis. Bintun jamaknya apa? Juga ditulis, ya, silakan. Karena kalau tidak ditulis nanti Anda tidak bisa mengetahui sejauh mana pemahamannya. Baik, insyaallah yang jim akan dilanjutkan pada pekan selanjutnya insyaallah. Jadi untuk 2 pekan ini kita membahas yang alif sama ba, ya. Di jim ini di bentuk jamak ini ada 3. Ada alif, ba sama jim, ya. Alif untuk jamak mudzakkar salim, ya, yang ini. Kita lihat ke alif dulu. Mana alif? Nah, ini alif. Ini alif, ya, halaman 68, ya. Pelajaran ke-13 ada 3 bagian. Karena dia membahas tentang jamak. Yang pertama jamak mudzakkar salim ada di alif, ya. Kita kemarin sudah latihan. Kemudian untuk pekan ini yang semula hari Senin tapi qadarullah baru bisa atau baru sempat sekarang. Ya. Kita masuk dari sebagian yang alif kemudian ditambah yang ba. Yang ba ini berkaitan dengan jamak muannats salim. Bentuk jamak untuk orang-orang yang berakal tapi perempuan. Yang ba ini sampai selesai sampai halaman 77. Baik. Insyaallah untuk pekan selanjutnya nanti berarti sekitar 10 harian lagi, ya. 12 atau 13 September nanti akan di-share insyaallah untuk yang jim. Atau 11, ya, 11 atau 12 nanti insyaallah anak akan usahakan untuk share
bagian yang jim yang terakhir. Taib. Az-zauj artinya zauj suami. Azwajun suami-suami, atau kalau dalam Al-Qur'an zauj juga bisa berarti istri, ya. Kalau dalam Al-Qur'an beberapa lafaz itu zauj, Allahu alam seingat anak itu adalah maknanya pasangan, baik laki-laki atau perempuan. Tapi secara bahasa zauj itu di sini secara bahasa ya, secara dalam bahasa Arab dia adalah suami karena mudzakkar. Nanti kalau muannas zaujah. Al-mar'ah kalau beralif lam al-mar'ah. Ketika dia biduni alif al, ketika dia tanpa alif al jadi imro'atun. Nah ini unik. Ya, tulisan mar'ah, mar'ah artinya perempuan. Mar'ah artinya perempuan, beralif lam jadinya al-mar'ah, tapi ketika tidak beralif lam bukan mar'ah tapi imro'atun. Taib. Mar'atun atau al-mar'atu jamaknya nisa. Ini bentuk jamaknya adalah nisa. Qoribun dekat. Taib. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.